Baik, kembali lagi bersama dengan saya Istiqomah Abdi. Pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang soal-soal di UTBK atau SNBT. Namun, pada kali ini subtes yang akan kita bahas yaitu di penalaran umum. Nah, kemarin kita telah membahas banyak soal, jenis soal di penalaran umum ya. Jadi, ada soalnya yang berbentuk penalaran deduktif, penalaran induktif, dan penalaran di kuantitatif. Nah, tentunya teman-teman dari semua soal yang kita bahas, pasti teman-teman sudah bisa mengevaluasi diri ya. Kira-kira dari soal, jenis soal di penalaran umum itu yang mana saja kah yang perlu perlu lagi dilatih untuk bisa lebih paham cara penyelesaian soalnya. Nah, namun teman-teman, sebelum kita masuk di materi kita, di pembahasan kita, saya ingin mengecek dulu kehadiran atau bagaimana sih perasaan teman-teman pada siang hari ini sebelum kita lanjut ke pembahasan soal. Untuk jawabannya teman-teman bisa ketik di kolom komentar ya. Jadi apapun yang ditanyakan silakan ketik jawabannya di kolom komentar. Nah, di sini ada 3 emoticon. Kira-kira dari ketiga ini yang manakah yang menggambarkan perasaan teman-teman? Yang perasaannya nomor 1, nomor 2, nomor 3, silahkan diramaikan di kolom chatnya ya untuk teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Bisa? Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya sebelum kita memulai aktivitas, sebelum kita melakukan, apalagi kalau sekarang ini kita akan melakukan pembahasan soal, sebaiknya teman-teman yang masih merasakan di emot kedua dan ketiga itu, harusnya teman-teman menarik semua energi-energi positif yang bisa membahagiakan teman-teman. Jadi apapun saat ini yang teman-teman rasakan yang seperti kayak capek, lapar, nah mari kita tarik semua energi positif supaya kita lebih bahagia. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dengan tenang dan bisa menyerap ilmu-ilmu yang akan kita bagikan, yang akan kami bagikan pada siang hari ini. Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan soal di penalaran umum. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 1, menurutnya teman-teman, ini kira-kira masuk di soal yang jenis apa untuk penalaran umum. Nah, sebelumnya kan kita sudah dijelaskan ya, kira-kira kalau misalnya di penalaran deduktif itu bentuk soalnya kayak gimana, di penalaran induktif itu soalnya kayak apa, dan yang seperti ini kira-kira masuk di mana? Apakah dia deduktif, induktif, atau kuantitatif? Nah, sekarang kita coba lihat soal nomor 1. Perhatikan diagram. Diagram ini menunjukkan data peserta lomba senam di desa P. Jika total peserta senam di desa P adalah 300 orang, total jumlah peserta senam yang hadir kurang dari 20% adalah. Oke, kalau misalnya ada soal diagram atau ada soal tabel, teman-teman harus langsung fokus ke gambarnya. Nah, di sini kan ditanyakan berapakah peserta senam di desa P yang jumlahnya hadir kurang dari 20%. Dari jumlah total itu adalah 300. Nah, kita lihat di sini dari diagram itu ada yang di bawah 20%, ada yang di atas 20%. Yang diminta di soal itu hanya yang kurang dari 20%. Berarti fokusnya kita ambil yang 20% aja. Jadi teman-teman yang di atas 20% itu kita abaikan saja. Nggak perlu kita lirik-lirik. Oke? Nah, kita ambil yang mulai dari 17%, 13%, dan 19%. Nah, kita lihat di sini, ingat kalau kita mau menghitung persentase, berarti persentase itu artinya per 100. Kita jumlahkan, maka jumlahnya itu, jumlah yang kurang dari 20% dibagi dengan 100% dikali dengan total peserta yang hadir di desa P. Nah, yang 20% itu dimulai dari 17%, kemudian ditambah 13%, terus 19%, ini persennya kita keluarkan, dibagi dengan 100%. Kalau misalnya dia dalam bentuk persentase, itu teman-teman harus membagikan dengan 100% kalau dia bundar. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk derajat, berarti di sini pernya itu per 360.
Oke, karena di sini itu dalam bentuk persentase, makanya di sini kita bagikan dengan 100% dikali dengan total keseluruhan, berarti dikali 300. Nah, apa yang bisa kita coret dari sini? Persen-persen kita coret saja, ya kan? Nah, sekarang kita jumlahkan. 17 tambah 13 tambah 19. 17 tambah 13 itu dapatnya 30. Ditambah 19 jadinya 49 dibagi 100 dikali dengan 300. Nah, bagaimana lagi cara operasikannya? Ingat, kalau misalnya hanya perkalian puluhan, ratusan, ribuan, dan pembagiannya itu kita coret nol-nolnya saja. Misalkan, ini kan coret 01, berarti di bawah juga tewas. Ini juga tewas tabrak mantan, ini tewas tabrak kucing. Nah, sehingga yang tersisa itu adalah 49 kali 3 dibagi 1. Berarti bisa saya tuliskan 49 dikali 3 per 1. Ingat, apapun yang dioperasikan atau misalnya apapun yang dibagi atau dikali dengan 1, hasilnya itu bilangan itu sendiri. Makanya di sini tidak perlu saya tulis bagi 1. Kita langsung hitung saja. 49 kali 3. 3 kali 9 kan 27 ya. Berarti tulis 7 simpan 2. 3 kali 4, 12. Berarti 12 tambah 2 tadi yang kita simpan itu jadinya 14. Berarti banyaknya peserta senam yang kurang dari 20% itu adalah 147 orang. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah Charlie. Oke, jadi teman-teman kalau dapat soal yang seperti ini, teman-teman harus fokus di instruksi soal, pertanyaannya apa, kemudian lihat gambarnya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di sini ada angka ya. Jadi ada deret angka, ada 10, 20, 0, 70, 110 dan 160. Angka yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah, nah, biasanya kan kalau deret itu yang kosong itu di belakang. Nah, kebetulan yang kosong di sini tuh ada di tengah. Kalau misalnya teman-teman dapat yang soal seperti ini, kalau misalnya dia kosong di tengah, berarti teman-teman harus perhatikan pola sebelumnya dan pola setelahnya. Kita lihat, kita tulis ulang kembali polanya ya. 10, 20, titik-titik, 70, 110, dan 160. Nah, kita lihat pola dari kiri. 10 ke 20 itu kan plus 10 ya. Nah, kalau misalnya polanya itu dia tidak meningkat terlalu banyak, berarti itu biasanya hanya pakai penjumlahan saja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia awalnya meningkat sedikit, terus tiba-tiba ke pola berikutnya itu dia meningkatnya banyak atau angkanya sangat besar, berarti itu pasti ada perkalian. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat 10 ke 20 itu kan dia plus 10 saja. Terus 110 ke 160 ini kan tidak mungkin perkalian ya, karena dia selisihnya itu hanya 50. Kita anggap dia plus 50. Terus 70 ke 110 itu dia adalah plus 40. Nah, kalau kita lihat dari pola di belakang itu polanya di sini itu adalah plus 10. Nah, kira-kira kalau kita pakai pola plus 10 plus 10, apakah bisa mengisi yang kosong? Kita coba ya. Kalau misalnya di sini 40, berarti di sini pasti plus 30 ya. Nah, kalau di sini plus 10, berarti nanti ke sini itu dia adalah plus 20. Nah, kita coba. Kalau misalnya dia kurang 30, berarti 40. Apakah 40 ini cocok pola kiri dan pola kanannya? Nah, 20 plus 20 itu dapat 40. Kemudian 40 tambah 30 itu dapat 70. Berarti polanya ini itu adalah plus 10 plus 10. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah dapatkan polanya yang konsisten, berarti itu jawabannya. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini itu adalah BB. Bisa ya dipahami untuk soal deret. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Admin catering merekap jumlah pesanan nasi kotak harian selama 1 minggu sibuk. Pada hari Senin, pesanan masuk sebanyak 10 kotak. Hari Selasa, pesanan meningkat menjadi 20 kotak. Hari Rabu, tercatat ada 30 pesanan.
Jumlah pesanan melonjak 60 kotak pada hari Kamis, 70 kotak pada hari Jumat, dan hari Sabtu yaitu 140 kotak. Jika tren pesanan berlanjut dengan pola yang sama, berapakah prediksi jumlah pesanan pada hari Minggu? Oke teman-teman, ini soal cerita, tapi dia bermain pola. Berarti kalau misalnya teman-teman sudah paham, misalnya dia dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada perubahan-perubahan angka, berarti bisa saja kita gunakan pola ya. Apalagi di soalnya itu sudah mengatakan bahwa jika tren pesanan berlanjut dengan pola yang sama, berarti cara penyelesaiannya itu mirip dengan sebelumnya, kita gunakan deret. Nah, kita tulis dulu dari Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, ini kan selama 1 minggu full ya. Nah, terus kita lihat pesanan yang laku, pesanan nasinya. Katanya pada hari Senin itu dia sebanyak 10 kotak, berarti ada 10. Terus Selasa meningkat menjadi 20. Oke, 20. Pada hari Rabu itu menjadi 30. Pada hari keempat melonjak menjadi 60, 70, dan 140. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari polanya, kira-kira bagaimana kita membuat pola hitungannya ini supaya dia menjadi konsisten. Nah, kalau kita lihat di sini, 10 ke 20 itu kan bisa saja plus 10 ya. Nah, kemudian 20 ke 30 itu juga plus 10. Nah, tapi kita lihat dari hari Rabu ke hari Kamis, ternyata itu dia lonjakannya 2 kali dari hari Rabu. Berarti kita tidak bisa bilang bahwa dia plus 30. Nanti polanya sudah beda. Ya kan? Nah, karena tadi plus 10, masa langsung plus 30. Nah, berarti ini jadinya kali 2. Jadi ingat kalau misalnya ada tiba-tiba angka, terus pola berikutnya itu dia tiba-tiba naik, berarti itu saja mungkin saja dia perkalian. Sama dengan dari hari Jumat ke hari Sabtu, ini juga naik 2 kali, berarti kali 2. Nah, berarti di pola yang ini 10 ke 2 itu juga harusnya kali 2. Ya kan? Nah, berarti kalau kita lihat dari polanya kali 2, 10 kali 2 20. Terus 20 tambah 10 itu 30. 30 kali 2 itu 60. Nah, dari sini ke sini itu juga adalah plus 10. Nah, ternyata polanya sudah konsisten kan? Kali tambah, kali tambah, kali tambah. Berarti pada hari Minggu ini akan terpesan sebanyak, karena di sini kali 2, setelah kali 2 itu kan plus 10. Berarti 140 plus 10 itu jadinya 150 kotak. Berarti pada hari Minggu pesanan itu sebanyak 150 kotak. Jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, gampang ya kalau misalnya soalnya deret. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal ini masuk di penalaran induktif. Jadi bedanya itu kalau dia di penalaran deduktif sama induktif, dua-duanya itu dia membahas tentang kesimpulan. Tapi kalau misalnya dia di deduktif, kesimpulannya itu dia 100% benar. Makanya itu ketika penarikan kesimpulan itu ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Sedangkan kalau dia di induktif, itu kesimpulannya itu dia tidak 100% bernilai benar. Bisa saja mungkin benar, mungkin salah, atau sudah pasti benar, atau sudah pasti salah, dan dia tidak relevan. Jadi kita hanya melihat bagaimana pertanyaan soalnya, terus opsinya harus disesuaikan dengan bacaan. Itu kalau dia di induktif. Nah, kalau yang ini masuk di induktif. Kita lihat soal nomor 4. Sebuah komunitas literasi di kota tertentu selalu mengadakan festival membaca tahunan pada minggu kedua bulan Agustus. Acara tersebut biasanya berisi pameran buku, diskusi dengan penulis, dan kegiatan membaca bersama. Tradisi ini telah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Berdasarkan pola tersebut, apa yang paling mungkin terjadi pada tahun depan? Nah, ini juga masuk di induktif itu ketika dia mampu memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kalau prediksi itu kan sudah belum pasti benar kan, makanya dia masuk di induktif. Nah, teman-teman, kalau misalnya dapat soal yang seperti ini, kita itu harus tahu dulu apa permasalahan dari soalnya.
Nah, kira-kira dia butuh apa? Sehingga kita bisa tahu apa sih pola dari yang diinginkan oleh soal ini. Di sini kan dijelaskan bahwa ada sebuah komunitas itu selalu mengadakan festival tahunan dan jadwalnya itu adalah minggu kedua bulan Agustus. Nah, kemudian di sini juga diperkuat bahwa tradisi ini telah berlangsung selama 4 tahun terakhir. Nah, berarti selama 4 tahun sebelumnya ini sudah dijalankan dan tidak dijelaskan di soal itu bahwa ada masalah apapun. Semuanya lancar-lancar saja. Nah, kira-kira yang akan terjadi tahun depannya kira-kira apa? Untuk opsi A, festival membaca akan dihentikan karena minat masyarakat menurun. Ada tidak di soal mengatakan bahwa peminat membacanya itu menurun? Tidak ada kan? Di sini itu malah dijelaskan bahwa acara festivalnya itu berisi pameran buku, diskusi dengan penulis, dan kegiatan membaca bersama. Tidak ada yang menggambarkan bahwa minat masyarakat menurun untuk membaca. Berarti ini salah. Kemudian B, festival membaca kemungkinan besar akan kembali diadakan pada minggu kedua bulan Agustus. Nah, katanya itu polanya masih sama, tetap pada jadwalnya seperti tahun-tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya. Berarti ini kita simpan ya, bisa saja ini betul. Tapi kita cari pernyataan yang paling benar. Kemudian C, festival membaca akan dipindahkan ke bulan Desember. Di soal itu tidak ada yang menggambarkan bahwa dia ada perubahan jadwal selain bulan Agustus. Berarti ini juga kita tidak bisa benarkan. Nah, kemudian D, semua kegiatan festival akan diadakan secara daring. Tidak ada yang menyentuh di soal itu bahwa ada daring. Dan E, festival membaca akan diadakan setiap bulan. Tidak ada juga, tidak mengatakan bahwa setiap bulan. Melainkan dia hanya diadakan pada minggu kedua bulan Agustus. Dan itu berlangsung selama 4 tahun terakhir. Maka jawaban yang tepat itu adalah BB. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Usia Hesti 23 hari lebih tua dari Bayu. Bayu 26 hari lebih tua dari Fadil. Fadil 48 hari lebih tua dari Jesslyn. Di antara mereka berempat, 2 orang yang lahir di hari yang sama adalah. Nah, di sini itu kita akan mencari yang manakah kira-kira yang lahir di hari yang sama. Ingat teman-teman, kalau misalnya kita mencari hari dalam 1 minggu itu kan ada 7 hari ya. Otomatis misalkan hari ini adalah hari Kamis. Nah, berarti minggu depannya itu juga hari Kamis, ya kan? Nah, kalau misalnya anggaplah hari keduanya adalah hari Kamis, berarti hari ke-9-nya itu juga pasti ketemunya hari Kamis. Antara selisih hari kedua ke hari 9 itu kan plus 7, karena dalam 1 minggu itu kan 7 hari. Berarti kalau kita mau cari yang mana di sini yang lahir di hari yang sama, berarti kita harus cari selisihnya itu yang habis dibagi 7. Ya kan? Jadi dia harus habis dibagi 7 antara selisih satu orang dengan orang yang lainnya. Maka itu pasti akan lahir di hari yang sama. Nah, di sini kita lihat antara Hesti dan Bayu. Nah, katanya Hesti itu lebih tua dari Bayu. Berarti Bayu itu lahir di hari KN ditambah dengan 23. Atau langsung saja ya, ini kan selisihnya adalah 23 hari. Nah, kemudian Hesti dan Fadil. Hesti dan Fadil itu dia selisihnya 23 ditambah dengan 26. Kenapa dia 23 ditambah 26? Karena kan 23 itu adalah selisih Hesti Bayu. Sedangkan Bayu dan Fadil itu ada 26 hari. Berarti dari Hesti ke Fadil itu adalah selisih Hesti ke Bayu ditambah dengan selisih Bayu ke Fadil. Lanjut, Fadil dan Jesslyn. Oke, untuk Fadil dan Jesslyn itu dia selisihnya 48 hari. Bayu dan Jesslyn itu selisihnya 26 ditambah 48. Kemudian Bayu dan Fadil berarti selisihnya adalah Bayu dan Fadil ini 48 ya. Bayu dan Fadil itu berarti 23 ditambah 26 ditambah 48.
Sedangkan Bayu dan Fadil itu dia adalah 26 hari. Nah, dari kelima pilihan ini kita harus cari yang manakah selisih yang habis dibagi 7. Karena kalau dia habis dibagi 7 otomatis dia akan lahir di hari yang sama. Nah, kita lihat angka 23. 23 ini tidak ada di perkalian 7 kan? Nah, kalau dia tidak ada di perkalian 7 itu artinya dia tidak habis dibagi 7. Ada sisa. Misalkan 3 kali 7 kan 21. Sedangkan di sini 23 berarti ada sisa 2. Itu maksudnya dia tidak habis dibagi 7. Berarti ini salah. Kemudian 23 ditambah 26. Dapatnya adalah 49. Nah, kalau dia 49 berarti dia habis dibagi 7. Dari mana dapat habis dibagi 7-nya? Yaitu 7 dikali 7. Karena ini dibagi 7 itu dapatnya juga 7 dan tersisa 0. Nah, sehingga kalau kita mau lihat yang manakah yang lahir di hari yang sama, itu jawabannya adalah BB. Karena dia habis dibagi 7. Kita lihat lagi opsi CDE. Kira-kira apakah ada yang habis dibagi 7? 48. 48 itu dia tidak habis dibagi 7. Dia sisa 6. Kemudian 23 tambah 26 tambah 48. Ini jadinya 97 ya. 97. Nah, ini juga tidak habis dibagi 7. Nah, terus Bayu dan Fadil ini juga tidak habis dibagi 7. Maka jawaban yang tepat itu adalah Hesti dan Fadil yang lahir di hari yang sama. Oke? Bisa dipahami ya untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk diangkat menjadi peneliti utama dalam proyek genom nasional, seseorang harus memegang gelar doktor di bidang biologi molekuler dan sudah menerbitkan sedikitnya 5 artikel pada jurnal internasional bereputasi Q1. Dr. Lasmi, lulusan PhD Biologi Molekuler dari Universitas Oxford, diketahui telah mempublikasikan 7 artikel di jurnal Q1 dan kini tengah mengikuti tahap wawancara akhir seleksi peneliti utama. Simpulannya, Dr. Lasmi dipastikan memperoleh pendanaan riset sebesar 10 miliar dari Kementerian Keuangan. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kualitas kesimpulan? Nah, di sini itu kita akan mencari kualitas kesimpulan yang mana. Apakah dia sesuai dengan teks? Simpulan itu sesuai dengan teks atau dia tidak sesuai? Nah, untuk kualitas kesimpulan itu ada beberapa di sini. Yang pertama, dia tidak relevan. Kemudian, kemungkinannya salah. Terus, dia dipastikan benar. Ada yang mungkin benar, ada yang sudah pasti salah. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan ini dari kualitas kesimpulan dengan teks? Nah, kalau misalkan dia mengatakan bahwa tidak relevan, artinya ini antara pernyataan dan kesimpulan itu dia tidak berhubungan, dia tidak membahas hal yang sama. Terus kesimpulan tersebut memiliki kemungkinan salah. Kalau dia mungkin salah, artinya ada syarat utamanya itu dia tidak terpenuhi. Semuanya tidak terpenuhi. Mungkin hanya satu saja yang terpenuhi. Jadi dia tidak terpenuhi semuanya. Nah, terus kalau C, kesimpulan tersebut dapat dipastikan benar. Kalau dia pasti benar, berarti ini syarat utamanya semua memenuhi. Syarat utama memenuhi. D, mungkin benar. Kalau dia mungkin benar, berarti syarat utama itu hampir terpenuhi semuanya ya. Semuanya hampir ada. Syarat utama hampir sempurna atau hampir terpenuhi. Nah, kalau dia dipastikan salah, artinya ini syarat utamanya itu tidak ada yang dipenuhi. Syarat utamanya itu dia tidak memenuhi, tidak sama sekali memenuhi. Nah,
Kira-kira yang mana yang sesuai? Nah, katanya ini kan di simpulan itu membahas tentang pendanaan riset ya. Dia mendapatkan pendanaan riset dari Kementerian Keuangan. Sedangkan di soal itu dibahas tentang akademik. Katanya kalau misalnya dia bisa menjadi peneliti utama itu, syarat-syaratnya itu dia pertama harus menjadi gelar dokter, kemudian dia setidaknya menerbitkan 5 artikel. Nah, Dr. Laksmi ini itu dia sudah menerbitkan 7 artikel dan saat ini dia sudah mengalami atau mengikuti tahap wawancara seleksi akhir. Tidak ada yang membahas tentang pendanaan. Berarti antara pernyataan soal dengan kesimpulan itu dia tidak relevan. Dia tidak berhubungan karena di soal tidak sama sekali dibahas tentang pendanaan, melainkan dibahas syarat-syarat untuk bisa menjadi peneliti utama. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah alfa. Oke? Bisa ya? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat soal yang seperti ini, lihat saja syarat-syaratnya ini apa. Jadi kalau dia tidak relevan, otomatis tidak ada hubungan antara simpulan dengan soal. Kalau dia kemungkinan salah, berarti banyak yang tidak sesuainya dibanding yang sesuai. Atau syarat utamanya itu banyak yang tidak terpenuhi. Terus kalau dia pasti benar, berarti syarat utamanya itu sudah pasti terpenuhi. Nah, terus kemungkinan benar berarti ada syarat utama yang dipenuhi, tapi ada juga yang tidak. Tapi lebih banyak yang dipenuhinya daripada yang tidak. Dan yang dipastikan salah, pasti ini yang tidak sesuai atau dia yang bertentangan dengan soal. Jadi dia yang melawan atau dia bertolak belakang dengan pernyataan soalnya. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 7. Nomor 7 ini mirip dengan pola yang soal yang tadi, sama-sama mencari kualitas kesimpulannya. Apakah dia tidak relevan? Mungkin benar, mungkin salah, pasti benar, atau pasti salah. Silakan teman-teman dijawab soal untuk nomor 7. Kopi di Cafe Sejahtera dipastikan gratis bagi pelanggan yang berulang tahun di hari tersebut dan menunjukkan kartu identitas yang sah. Citra datang ke Cafe Sejahtera pada hari ulang tahunnya, tetapi ia lupa membawa dompet sehingga tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya kepada pelayan. Manakah terus simpulannya itu Citra harus membayar kopi yang ia pesan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kualitas kesimpulannya? Nah, kita lihat di pernyataan soal atau di premisnya itu mengatakan bahwa Cafe Sejahtera itu memberikan kopi gratis kepada pelanggan yang berulang tahun hari itu. Namun, dia harus menunjukkan identitasnya sebagai bukti bahwa dia memang ulang tahun. Jadi syarat utamanya itu dia harus menunjukkan kartu identitas. Jadi meskipun dia ulang tahun, tapi kalau tidak ada kartu identitas, artinya ini syarat utama tidak terpenuhi. Kira-kira apakah Citra harus membayar kopi yang ia pesan? Nah, kita lihat opsi A. Katanya tidak relevan. Relevan ya, karena di sini itu sama-sama membahas tentang apakah Citra membayar atau tidak. Apakah dia dapat gratis atau dia membayar. Kemudian B. Kesimpulan tersebut memiliki kemungkinan salah. Dia hanya mengatakan bahwa mungkin salah. Nah, tapi kan di syarat utamanya itu dia harus membawa kartu identitas dan Citra ini lupa, berarti dia tidak mungkin salah. Nah, ini juga pasti bukan jawabannya. Kemudian C, kesimpulan tersebut dapat dipastikan benar. Ingat, kalau dia pasti benar, berarti syarat utamanya itu harus dipenuhi. Syarat utama untuk dia dapatkan gratis, kopi gratis itu dia harus menunjukkan kartu identitas. Berarti simpulannya itu sudah pasti benar. Maka karena Citra tidak membawa kartu identitas, maka dia harus membayar kopinya. Sehingga dikatakan bahwa kualitas kesimpulannya itu sudah pasti benar. Oke? Bisa ya dipahami untuk menjawab soal-soal tentang kualitas kesimpulan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 8. Kebanyakan sepeda modern menggunakan rangka aluminium karena lebih ringan dan tahan karat. Semua kendaraan yang menggunakan rangka aluminium secara umum memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan rangka baja. Berdasarkan informasi tersebut, simpulan yang valid adalah. Oke, teman-teman ingat kembali materi kuantor ya. Jadi
di deduktif itu kan ada beberapa cara penarikan kesimpulan. Bisa menggunakan logika, atau teman-teman bisa lihat dari pernyataan ini, ternyata ini pernyataan berkuantor. Nah, sebelumnya kan juga sudah dijelaskan kalau misalnya teman-teman mendapatkan pertanyaan berkuantor, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Kalau misalnya pertanyaannya premisnya itu ketemu, semua, dan beberapa, maka jawabannya itu pasti beberapa. Nah, ini harus kita ambil simpulan yang beberapa. Kalau misalnya semuanya adalah semua-semua, jadi kalau misalnya dia ketemu semua-semua, berarti ini jawabannya harus juga semua. Nah, kalau misalnya ada pernyataan positif bertemu dengan pernyataan negatif, maka teman-teman harus ambil kesimpulan itu yang negatif. Nah, jadi misalnya negatif itu kayak ada kata tidak, berarti teman-teman harus ambil yang pernyataan negatif. Nah, di sini dibilang kebanyakan sepeda modern. Jadi kita tentukan dulu PQR-nya ya. Atau teman-teman bisa langsung coret saja kalimat yang sama supaya dia tidak masuk di kesimpulan. Karena kalau misalnya penarikan kesimpulan, kalimat yang berulang itu kita hilangkan untuk di simpulannya. Kebanyakan sepeda modern, berarti kalau misalnya dia berbicara tentang kebanyakan, berarti itu dia beberapa atau tidak semua. Berarti jawabannya itu tidak boleh semua. Kita eliminasi saja jawaban yang ada pilihan semuanya. Nah, untuk B itu salah. Kemudian D juga salah, E juga salah. Kita lihat apa sih bedanya antara opsi A sama opsi C. Di opsi A, beberapa rangka aluminium tidak ringan. Di opsi C, beberapa sepeda modern secara umum memiliki bobot yang lebih ringan. Nah, di sini katanya kebanyakan sepeda modern menggunakan rangka aluminium karena lebih ringan dan tahan karat. Kemudian, semua kendaraan yang menggunakan rangka aluminium secara umum memiliki bobot yang lebih ringan. Berarti kalimat yang bisa kita coret di sini adalah menggunakan rangka ya. Menggunakan rangka aluminium. Ini juga menggunakan rangka aluminium. Berarti yang tersisa itu adalah beberapa sepeda modern itu memiliki bobot yang lebih ringan. Maka jawaban yang tepat itu adalah Charlie. Nah, kenapa A salah? Karena dia masih mengulang rangka aluminium. Sedangkan di soal itu, kalau misalnya kita mau cari kesimpulan, kalau ada kata yang berulang itu sudah tidak boleh masuk di simpulan. Dia harus dicoret. Dan kita ambil kalimat yang belum berulangnya dan dihubungkan. Oke? Gampang ya untuk menjawab soal kesimpulan untuk penalaran deduktif. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut nomor 9. Seorang kepala sekolah mengklaim bahwa program literasi pagi yang baru diterapkan di sekolahnya berhasil meningkatkan kemampuan membaca siswa. Sebagai bukti, ia menyatakan bahwa nilai rata-rata tes membaca siswa meningkat sebesar 20% pada semester setelah program tersebut dilaksanakan. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat klaim kepala sekolah tersebut? Nah, karena di sini soalnya itu dia menceritakan tentang klaim kepala sekolah, jadi kita harus lihat dulu apa sih yang membuat kepala sekolah ini bisa ada klaimnya. Ternyata kalau kita lihat dari teks, ada program baru yang dilaksanakan pagi, namanya literasi pagi. Dan hasilnya itu dia meningkatkan kemampuan membaca siswa. Jadi program literasi pagi meningkatkan kemampuan membaca siswa. Apa yang membuktikan bahwa itu memang meningkatkan kemampuan membaca siswa? Bahwa ternyata setelah dia melakukan tes itu meningkat sebesar 20% pada semester setelah program tersebut dilaksanakan. Jadi ada lagi kata penguat di sini, semester setelah program tersebut dilaksanakan. Berarti sebelum-sebelumnya itu dia tidak melaksanakan kegiatan ini. Oke? Nah, dan setelah dilaksanakan ternyata ada peningkatan sebesar 20%. Kira-kira yang manakah pernyataan A, B, C, D, E yang benar dan akan memperkuat
klaimnya kepala sekolah. Kita lihat opsi A. Program literasi pagi diikuti oleh seluruh siswa tersebut. Oke, ini bisa saja dia benar ya. Kemudian B. Pada saat yang sama, sekolah juga menambah koleksi buku baru di perpustakaan. Oke, ini juga sebagai pendukung kegiatan ini ya. Karena kalau misalnya literasi pagi otomatis ada penambahan koleksi buku. Kemudian C. Pada semester sebelumnya, nilai tes membaca siswa cenderung stabil dan tidak mengalami peningkatan. Oke, ini kita simpan dulu. Ini bisa kita bandingkan ketika dia mengatakan bahwa meningkat sebesar 20% pada semester setelah program dilaksanakan. Berarti di sini di opsi C mengatakan bahwa sebelumnya itu stabil saja, tidak ada peningkatan. Kemudian D, banyak siswa mengatakan bahwa kegiatan membaca di pagi hari cukup menyenangkan. Oke, ini menandakan kesan siswa ya, kesan siswa. Terus E, guru-guru juga mendapatkan pelatihan metode membaca mengajar yang baru. Oke, ini tidak dijelaskan di soal, tidak ada yang membahas tentang metode mengajar yang baru bagi guru. Nah, sekarang klaimnya itu karena dia mengatakan bahwa meningkatkan kemampuan membaca siswa. Jadi dari A, B, C, D, E, yang mana di sini bisa memperkuat klaim itu adalah opsi Charlie. Dia membandingkan antara yang sebelum dan yang setelahnya. Jadi karena sebelumnya belum diterapkan literasi pagi dan setelah diterapkan literasi pagi, maka semester ini tuh mengalami peningkatan 20% dibanding semester sebelumnya. Berarti jawaban yang jika benar itu yang akan paling memperkuat klaim kepala sekolah. A, B, D itu juga benar, tapi belum memperkuat klaimnya ya. Karena yang paling memperkuat itu adalah yang ada perbandingan sebelum dan setelah. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Kalau misalnya teman-teman dapat pola soal yang seperti ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Sebagian besar kendaraan listrik menggunakan motor listrik sebagai penggeraknya. Semua kendaraan yang menggunakan motor listrik menghasilkan mesin yang lebih halus dibanding dengan kendaraan bermotor konvensional. Nah, kayak ini kira-kira pola soalnya mirip dengan nomor yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah pernyataan berkuantor. Nah, teman-teman, di sini di kalimat utamanya, di kata depannya itu mengatakan bahwa sebagian. Sebagian itu sama saja dengan beberapa atau tidak semua. Kemudian bertemu dengan kata semua. Maka jawabannya sudah pasti beberapa atau sebagian, bukan semua. Nah, berarti yang memilih opsi semua-semua itu sudah pasti salah ya. Makanya kita eliminasi di sini. B salah, D salah, E salah. Ternyata opsi yang tersisa itu adalah A dan C. Katanya beberapa motor listrik tidak menghasilkan suara yang halus. Ada kata tidak. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau ada pernyataan positif ketemu negatif, jawabannya itu pasti negatif. Tapi di pernyataan ini tidak ada yang mengatakan bahwa pernyataannya negatif. Maka ini kita tidak bisa benarkan. Maka jawabannya itu adalah Charlie. Coba kita lihat apakah memang Charlie adalah kualitas simpulan yang valid. Beberapa kendaraan listrik menghasilkan suara mesin yang lebih halus. Nah, ingat ya, kalau ada kalimat berulang di premis itu kita coret saja. Yang berulang di sini kan motor listrik ya. Menggunakan motor listrik, dan yang di bawah juga kita coret yang menggunakan motor listrik, berarti yang ini. Nah, makanya itu dia sudah tidak ada lagi di simpulan. Dia ada itu tersisa adalah beberapa kendaraan listrik itu menghasilkan suara mesin yang lebih halus. Ya kan? Nah, bisa ya teman-teman untuk menjawab kalau misalnya teman-teman dapat lagi soal yang mirip dengan pola yang ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nah, ini masih mencari kesimpulan. Jadi kalau dia soal kesimpulan itu hanya di penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, kalau misalnya dia kesimpulan yang pasti 100% benar dengan beberapa metode penarikan kesimpulan, itu dia adalah deduktif. Jika Ani berlatih piano setiap hari, maka ia mahir bermain piano. Jika Ani mahir bermain piano,
maka ia menjadi juara lomba musik. Oke. Di sini itu tidak sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ada kata beberapa dan semua, sebagian, semua, ini premisnya itu adalah jika maka. Nah, kalau misalnya dia jika maka, berarti itu kita tarik menggunakan silogisme hipotetik ya, di mana jika P maka Q maka R, maka simpulannya ini kan sama ya, maka ini menghasilkan P maka R. Dan ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada kesimpulan menggunakan silogisme hipotetik, jangan lupakan juga ekuivalennya. P maka R ini ekuivalen dengan, jadi kita tulis sekali lagi ekuivalennya ya, ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Kemudian ini juga ekuivalen dengan ingkaran Q maka ingkaran R. Oke. Jadi nanti kalau misalnya di opsinya kalian tidak dapat pola yang ini, berarti kamu bisa cari juga pola yang ini atau pola yang ini. Makanya ada ekuivalensinya. Nah, jika Ani berlatih piano setiap hari, berarti ini adalah P ya. Maka ia mahir bermain, berarti ini adalah Q. Jika Ani mahir bermain piano, berarti ini adalah Q dan ini adalah R, maka jawabannya itu adalah P maka R. Nah, kalau P maka R berarti jika Ani berlatih main piano setiap hari, maka ia menjadi juara lomba musik. Nah, dari opsi ini yang manakah yang menyatakan P maka R? Kita lihat opsi A. Jika Ani tidak berlatih piano setiap hari, maka ia menjadi juara lomba musik. Nah, ini polanya itu, jika katanya dia ingkaran P, maka Q. Terus B, jika Ani tidak menjadi juara lomba musik, maka ia tidak berlatih piano setiap hari. Berarti ini polanya ingkaran R, maka ingkaran P. Ini PR ya, PR, terus ini RP. Nah, kemudian C, jika Ani berlatih setiap hari, piano setiap hari berarti P, maka ia tidak menjadi juara lomba musik. Nah, ingkaran Q. Terus D, jika Ani menjadi juara lomba musik, berarti R ya, R, maka P. Nah, jika Ani berlatih piano setiap hari, P, maka kemenangan lomba tidak berubah. Oke, ini bukan kesimpulan untuk bagian E. Nah, kira-kira yang mana yang sama dengan pola kesimpulan? Karena kita tidak mendapatkan pola yang sama P maka R, jadi di opsi tidak ada pola yang ini, berarti itu kita cari yang ekuivalensinya. Nah, ingkaran P atau R juga tidak ada di opsi, maka berarti kita harus cari pola yang sama. Dan ternyata itu sama dengan pola yang di opsi B. Maka jawabannya itu adalah BB. Oke, aman ya untuk soal yang seperti ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya dapatkan soal yang ini, jadi jangan bilang bahwa ini mudah. Jadi teman-teman tidak lagi memperhatikan pola soalnya. Jadi ini memang terlihat mudah, tapi kita harus fokus dan harus teliti cara penarikan kesimpulannya. Karena dia adalah deduktif, dan deduktif itu dia di penarikan kesimpulan itu dia harus 100% benar dan mengikuti metode-metode penarikan kesimpulannya. Oke teman-teman, bisa ya kalau misalnya dapat soal-soal tentang penarikan kesimpulan. Nah, mungkin cukup untuk pertemuan kita hari ini. Beberapa nomor yang telah kita bahas, ada 11 nomor, dan di dalamnya itu sudah mewakili semua soal-soal tentang penalaran umum, yang ada penalaran kuantitatifnya, di mana di kuantitatif itu dia banyak membahas tentang angka-angka. Kemudian ada deduktif dan induktif yang lebih fokus pada kualitas-kualitas kesimpulan dan penarikan-penarikan kesimpulannya. Namun kalau dia di induktif berarti itu kesimpulan yang banyak, ada yang memperkuat, memperlemah, itu juga masuk di induktif. Kemudian kualitas kesimpulan yang mungkin saja tidak kemungkinan salah atau pasti benar atau salah 100%. Oke?
Cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada siang hari ini. Dan teman-teman bisa ya, dari semua soal yang kita tadi, teman-teman silahkan mengevaluasi diri kira-kira teman-teman itu sudah mantap di soal yang mana dan kurang di bagian mana. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Saya doakan semoga teman-teman para pejuang UTBK SNBT tahun 2026 bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dan masuk di kampus sesuai dengan yang dimimpikan. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.